Proses tahapan komprehensif bunyi dan irama dalam bina komunikasi persepsi bunyi dan irama bagi anak dengan hambatan pendengaran memiliki beberapa tahapan penting. Tujuan utamanya adalah membantu anak mengenali dan memahami bunyi, serta menghubungkannya dengan bahasa. Bergantung pada alat bantu dengar dan teknik lainnya, anak-anak berlatih untuk mendengarkan dan merasakan bunyi atau irama yang ada di sekitar mereka. Tahap pertama adalah mendengarkan bunyi atau irama. Di sini, anak-anak diajak untuk fokus pada berbagai bunyi yang diperdengarkan. Fokusnya adalah pada pengenalan dan deteksi suara, baik dari alam, musik maupun bunyi lainnya. Meskipun ada keterbatasan pendengaran, mereka dilatih untuk mengenali bunyi. Setelah berhasil mendengarkan, langkah selanjutnya adalah memahami makna bunyi. Anak-anak dikenalkan dengan makna kontekstual dari bunyi yang mereka dengar. Contohnya, bunyi kendaraan, binatang, atau suara dari lingkungan sekitar. Alat bantu visual atau taktil digunakan untuk memperjelas pengertian. Di tahap selanjutnya, anak-anak didorong untuk merespons bunyi yang mereka dengar. Respons ini bisa berupa gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau bentuk komunikasi lainnya. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan anak dalam merespons bunyi secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya adalah penguatan dan pengembangan keterampilan bahasa. Anak-anak diajarkan mengaitkan bunyi dengan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini meliputi pengembangan kosakata, pemahaman kalimat, dan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa yang mereka pahami, baik lisan maupun isyarat. Tahap berikutnya adalah reproduksi bunyi. Di sini, anak-anak diminta untuk meniru bunyi yang mereka dengar dalam konteks tertentu. Ini membantu mereka memperkuat pemahaman tentang suara dalam situasi yang lebih kompleks, seperti meniru suara kendaraan atau binatang. Pemberian umpan balik dan evaluasi adalah tahap penting dalam proses ini. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan anak dalam mengenali, memahami, dan merespons bunyi serta irama. Umpan balik konstruktif diberikan untuk memperbaiki area yang masih kurang berkembang. Tahapan ini bersifat bertahap dan saling terkait. Setiap tahapan memiliki kontribusi penting untuk membantu anak-anak dengan hambatan pendengaran. Tujuan akhir adalah meningkatkan keterampilan mendengar, memahami, dan berkomunikasi dengan bunyi serta bahasa dalam konteks yang lebih luas. Penggunaan teknik multisensori dalam proses pembelajaran sangat dianjurkan. Hal ini untuk memaksimalkan pengalaman belajar dan keterampilan anak-anak. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat merasakan lebih banyak hal melalui berbagai indera. Melalui setiap tahap, anak-anak tidak hanya belajar mendengar bunyi, tetapi juga merasakan dan berinteraksi dengannya. Proses ini mengajarkan mereka pentingnya bunyi dalam komunikasi sehari-hari dan kehidupan sosial. Diharapkan dengan proses yang sistematis dan terarah, anak-anak dapat mengalami peningkatan yang signifikan dalam kemampuan komunikasi mereka. Keterampilan yang terbangun selama proses ini akan membentuk dasar yang kuat untuk interaksi sosial mereka. Program ini dirancang untuk mendukung anak-anak dalam menghadapi tantangan dalam memahami dan berkomunikasi melalui bunyi dan irama. Dengan bantuan yang tepat, mereka mampu membangun keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dalam lingkungan sosial dan pendidikan. Sebagai penutup, proses tahapan komprehensif ini memiliki tujuan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi anak-anak dengan pendengaran. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan peluang bagi mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar.